Para hadirin semuanya, sungguh hari ini merupakan hari yang buat saya sangat bersejarah. Dan ketika saya mendapatkan amanah untuk berbicara di sini, jujur saya langsung meleleh karena 45 hari yang lalu istri saya meninggal dunia. Dan betapa bangganya kalau suaminya hari ini bisa menyampaikan sesuatu di Masjid Syuhada yang luar biasa ini. Saya jujur ketika diberi kepercayaan, diberi amanah untuk berbicara di sini, saya bertanya, apakah saya pantas? Karena saya sedang belajar untuk melakukan kegiatan keagamaan ini. Dan karena itu kalau ada salahnya, adab dari kita berdakwah kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Namun apabila ada kelebihan, itu adalah dari Allah semata. Saya mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian, khususnya pada diri saya, bahwa saya diminta untuk berbicara agar jiwa makin tegar di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Jiwa kita harus tegar. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jiwa kita harus tegar, itu memang betul-betul harus kita siapkan. Karena banyak di antara kita salah di dalam memaknai Lailatul Qadar. Bukan hanya dalam Lailatul Qadar. Ini kritik yang selalu saya berikan dalam pendidikan agama Islam khususnya adalah agama Islam terlalu mengajarkan kepada umatnya hal yang bersifat exchange. Orang didorong pahala, bukan takwa. Kalau kita selalu diarahkan kepada pahala, itu kemudian bertentangan dengan yang namanya lahir, mati, rezeki, jodoh, itu yang ngatur adalah Allah. Kalau kita pahala, surga yang kata, surga itu hak prerogatif Allah. Kalau kita berharap itu semua, tetapi dalam diri kita tidak ada kesiapan untuk bagaimana jiwa kita tegar, maka yang kita kejar itu bukan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada pahala. Itu exchange sifatnya. Karena itu apa? Sekali lagi, agar jiwa kita tegar, ada paling tidak menurut saya ada 3 hal yang harus kita siapkan. Apa itu? Secara sederhana, saya jujur, saya ini memiliki metode belajar yang barangkali kita harus saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita belajar hanya dengan cara belajar tutorial. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, itu tutorial. Tetapi ada cara belajar yang pada saat-saat seperti ini kita perlukan. Nanti iktikaf kita perlukan. Apa itu? Merenung. Belajar dengan cara merenung. Banyak di antara kita yang ternyata tidak tahu. Kenapa? Satu contoh sederhana. Kenapa dalam diri kita ada roh? Roh itu apa? Itu mungkin terlalu jauh. Saya bertanya pada bapak-bapak sekalian, banjir Nabi Nuh itu lokal atau mendunia? Tidak banyak yang bisa menjawab itu. Silakan itu direnungkan. Lalu nyawa dengan roh itu bedanya di mana? Inilah perbincangan saya dengan istri saya sebelum istri saya meninggal. Banyak istilah ibadah yang diplesetkan terlalu sempit. Ibadah itu adalah rukun Islam. Bukan. Saya berbakti kepada orang tua itu juga ibadah. Saya berbuat baik di luar itu ibadah. Karena itulah sekali lagi saya mengingatkan,
Untuk apa kita beriktikaf? Untuk mencari pahala? Atau beradah karena ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Atau kedua-duanya? Ini bahan yang harus kita renungkan. Dan dia akan mewarnai gerak kita. Kalau kita beribadah pahala, maka ya pahala yang kita cari. Orientasinya reward, kalau dalam bahasa psikologi, rewardnya yang kita dapatkan. Atau jangan sampai karena takwa itu adalah berserah diri pada Allah, menjauhi larangannya dan juga melaksanakan perintah-perintahnya, maka yang dicari itu hanyalah kita menghindar dari punishment, bukan kita menghindar karena sebuah ibadah. Dalam perenungan-perenungan saya bahwa sudah selayaknya pendidikan agama Islam itu kita kembalikan kepada ketakwaan, yaitu apa? Berserah diri kepada Allah dengan ikhlas. Kenapa? Kita itu dalam diri kita sudah ditiupkan roh. Roh itu apa toh? Cinta kasih Allah kepada kita. Kita diberi kesempatan dengan Quran yang sesungguhnya untuk menikmati alam yang ada di dunia fana ini. Itulah Quran yang sesungguhnya. Kita belajar membaca Al-Quran yang sesungguhnya di sana. Karena kita diberi ruh sehingga kita hidup. Kita beruntung itu. Tapi tidak pernah kita mengucapkan terima kasih ruh dengan kita. Kenapa kok saya diberi kesempatan ini? Sekarang saya di Fakultas Psikologi UGM banyak tuntutan sekarang ini gawat darurat kesehatan mental. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian bunuh diri. Kalau dia bunuh diri berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia tidak punya kelebihan bahwa dalam dirinya itu adalah cinta kasih Allah. Saya pada istri saya ketika sebelum dia meninggal, saya diskusi, saya tidak takut mati. Kalau saya mati, roh saya akan kembali dalam dekapan ilahi, dalam dekapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita kemudian belajar dari konsepnya Sunan Kalijogo. Kalau belajar konsep Sunan Kalijogo, kita akan bisa tahu bahwa hidup itu, kalau hidup itu harus direncanakan. Dalam perenungan yang lain, Bapak Ibu sekalian bisa melihat kenapa Allah menyatakan buah kuldi. Allah menyatakan buah kuldi, hidup itu ada aturannya. Nah, makanya sekarang dalam ini di dalam kita mencari atau kita melakukan kegiatan kita hari ini itu adalah aturannya apa? Ya kita kalau di malam Lailatul Qadar ini kita harus ada aturannya. Bapak Ibu sekalian, saya berdiskusi dengan Profesor Imam Suprayogo, dosen atau mantan rektor UIN. Apakah kalau malam Lailatul Qadar itu bukan bid'ah kalau kita melakukan satu kegiatan-kegiatan karena pada waktu alam Lailatul Qadar itu akan ada pahala-pahala yang lainnya? Dan ketika saya mencoba memahami, Profesor Prajogo mengatakan tidak. Saya kemudian menggambarkan pada waktu itu ada sebuah sinar yang jatuh. Yang jatuh itu adalah misalnya Quran ini jatuh itu dengan ada sinar. Nah, sinar ini menerangi ini membuka cakrawala, membuka kesempatan orang untuk bertindak seperti itu. Itu gambaran saya sampai saat ini paling tidak kita memahami bahwa malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Dari situ segala kemudahan, segala kemuliaan Allah itu muncul pada kita. Tetapi jangan yang kita cari itu adalah barangnya, tetapi justru ini persembahan kita, keberserahan diri kita kepada Allah yang harus kita tunjukkan. Bukan dalam bentuk kita itu iktikaf itu untuk mencari pahala, tapi itulah untuk menunjukkan kita keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syarat pertama. Jadi manusia yang sebaik manusia itu kalau takwa yang pertama. Yang kedua itu adalah kalau takwa disertai dengan ikhlas, wah itu menjadikan sangat luar biasa. Karena kemudian berikutnya apa? Sebaik-baik manusia kalau bermanfaat buat orang yang lain. Yang ketiga itu adalah apa? Yang ketiga itu adalah manusia kita ditugaskan sesama muslim bersaudara. Karena itu apa? Ya kita bersilaturahmi, kita belajar tentang dunia Quran yang sesungguhnya ini
itu ada dengan silaturahmi, kita menjalin cinta kasih, bertabayun, akhirnya kita mendapatkan kebersyukuran. Makanya kalau kita belajar yang namanya tafakur, ya tadi saya katakan bahwa merenung atau tafakur itu sebetulnya disarankan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu di Gua Hira. Mereka mengatakan tafakur, tafakur, tapi tidak pernah orang belajar tafakur dengan benar. Begitu. Yang ketiga adalah belajar mengalami. Belajar mengalami itu adalah, kalau saya dalam bahasa Jawanya yang paling kuat itulah topo ngerame. Jadi kita belajar mengalami, banyak dari mengalami itu. Apa yang terjadi dari seperti itu dalam dunia barat yang namanya bencana itu hanya musibah. Tapi kalau di kita bencana atau musibah itulah peringatan dari Allah, ujian dari Allah. Punya banyak makna di balik itu. Karena itu kalau itu kita akan nanti bisa melihat, kalau kita bersyukur berserah kepada Allah, tidak ada yang jelek pada kita. Saya suatu saat dulu saya pernah benci sekali dengan ibu saya. Benci betul saya dengan ibu saya. Tapi ketika saya mahasiswa, bapak saya meninggal. Ketika bapak saya meninggal, saya anak pertama dari 8 bersaudara, melihat ibu saya susah hidupnya. Susah betul hidupnya. Sampai justru kemudian saya sangat mencintai ibu saya. Saya betul-betul mencintai ibu saya. Maka kemudian saya, ya Allah, terima kasih ya Allah, Bapak telah meninggal. Kalau Bapak tidak meninggal, barangkali saya tidak pernah mencintai ibu saya. Ini adalah belajar mengalami. Tetapi tidak semua orang mampu memahami situasi yang seperti itu. Yang terakhir adalah belajar dengan cara wahyu. Nabi Isa alaihissalam itu bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan, menghidupkan orang mati. Nabi Musa dengan 10 commandment-nya dia, itu wahyu. Apakah wahyu kita di sana ada? Ada orang mengatakan, oh itu nabi. Tidak. Ya, nah justru nanti malam kita belajar dengan iktikaf itu diantaranya adalah salah satu kita belajar dengan cara wahyu. Kita orang Jogja barangkali paham bahwa pada waktu dulu Sultan Agung itu kalau Jumatan ke Mekah, itu betul apa tidak? Itu wahyu. Syekh Siti Jenar bisa tahun 1500 bisa ke Mekah bersama dengan Syekh Madaniyah, itu juga wahyu. Gus Dur, teman-teman Gus Dur sering mengatakan Gus Dur memiliki ajian yang namanya lipat bumi, itu juga wahyu. Nah, kenapa wahyu tidak hanya milik orang Islam? Di Katolik dan di lainnya mereka tuh pendeta-pendeta itu juga punya kesaktian seperti ini. Karena itu apa? Obat yang paling satu itu puasa. Ketika kita berpuasa ini, sebetulnya puasa itu ada 2 macam. Puasa itu sebagai puasa kebudayaan, seperti puasa ngerowot dan sebagainya. Tetapi ada puasa yang dilakukan dengan agama. Jangan kemudian kalau kita berbeda, tidak ada dalam tuntunan agama. Tapi kalau itu menurut mereka baik, mereka itu bisa, hak mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena di dalam tadi saya sampaikan di awal bahwa yang namanya kita beriktikaf, kita bagaimana memiliki jiwa yang tegar, itu adalah jiwa yang kita itu berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Kita hindarkan matematika pahala. Kita hindarkan matematika pahala. Banyak sekarang itu matematika pahala. Bahkan saya sering kali mendapat bukan ancaman ya, permintaan sumbangan. Misalnya untuk membangun apa, untuk yatim piatu segalanya, adalah durhaka apabila tidak menyumbangkan hartanya untuk yatim piatu. Itu banyak terjadi sekarang yang terjadi seperti itu. Karena itu sekali lagi, marilah di bulan baik ini kita senantiasa untuk melakukan takwa. Bapak-bapak dan ibu sekalian, yang terakhir saya ingin membacakan sebuah puisi yang ini ditulis oleh teman WAG saya ya, di WAG umroh kami ya. Jangan cari Lailatul Qadar hanya di antara pilar-pilar masjid.
Cari juga Lailatul Qadar lewat ridhonya ibu dan bapak, disilaturahmi adik dan kakak, dengan menyantuni fakir miskin, dengan berbagai amalan, dengan anak yatim, dengan melindungi yang sedang ketakutan, dengan membela yang terzalimi, dengan membantu dan mendoakan yang sedang sakit, lewat cara melepaskan kesusahan dan mempermudah orang lain, membantu orang yang terlilit hutang, menolong janda dan orang jompo. Cari Lailatul Qadar ridho Allah dengan meninggalkan berbuat dosa. Cari Lailatul Qadar di hatimu, cari Lailatul Qadar di perilakumu, cari Lailatul Qadar di kepedulianmu sebelum engkau mencari Lailatul Qadar di masjidmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.